Cepu, kota ini masih banyak menyimpan cerita historis atau sejarah, baik cerita yang berupa kearifan lokal, yaitu cerita tradisi lisan atau tradisi tutur yang berasal dari para pendahulu ke generasi berikutnya. Kali ini, Info 7 akan mengulas tentang asal-usul Desa Balun Gendeng dan Desa Balun Sodagaran. Namun, kami ingatkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami lebih giat lagi untuk berkarya. Balun Gendeng. Lokasi dari Balun Gendeng dan Balun Sodagaran berada di sebelah selatan dari pusat kota Cepu, yang mana lokasinya berdekatan karena masih dalam satu kelurahan, yaitu Kelurahan Balun. Cerita tentang asal-usul dari Balun Gendeng ada dua versi yang kami ketahui. Pertama, cerita asal-usul nama Balun Gendeng berasal dari seorang yang pertama bertempat tinggal di daerah ini, yang dulu masih sangat sepi dari penghuni, di mana orang ini adalah seorang pedagang yang berjualan gendeng dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesianya disebut dengan gendeng. Namun, seiring waktu, lama-kelamaan desa ini dinamakan Desa Balun Gendeng. Adapun versi yang kedua atau cerita lain dari Desa Balun Gendeng, yaitu berasal dari sebuah makam atau kuburan tua yang berada di komplek pemakaman Desa Balun Gendeng, yaitu makam Mbah Buyut Siti, yang merupakan keterangan dari juru kunci waktu itu, yang mana kuburan ini merupakan makam tertua yang pertama ada, dan konon cungkup ini terbuat dari kayu yang diberi genting. Namun, bangunan ini telah hilang karena dimakan usia. Balun Sodagaran. Jejak-jejak keberadaan Balun Sodagaran kami coba untuk mencari. Konon, kata Balun Sodagaran berasal dari kata saudagar yang bisa diartikan juragan. Dahulu, ceritanya pada waktu kejayaan Kerajaan Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa kurang lebih tahun 1613 sampai 1645. Mengingat keberadaan Kerajaan Mataram yang berada pada daerah pedalaman, sehingga perlu untuk melancarkan aktivitas perekonomian, terutama perdagangan. Untuk itu, Sungai Bengawan Solo digunakan sebagai tempat penghubung mata rantai perdagangan antara Kerajaan Mataram dengan kerajaan yang lain. Aktivitas perdagangan Kerajaan Mataram sampailah di pesisir Pulau Jawa bagian utara. Oleh sebab itu, di kota Cepu pada waktu itu merupakan tempat lalu lalang perahu dan kapal-kapal pedagang kala itu. Banyak para pedagang besar atau saudagar yang singgah atau bertransaksi perdagangan di daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Kemudian, para saudagar itu banyak yang mendirikan rumah, tempat tinggal, dan akhirnya mereka menetap. Sehingga tempat ini kemudian diberi nama Balun Sodagaran. Ini bisa kita buktikan dengan beberapa bangunan yang masih ada hingga sekarang ini. Untuk mendukung kebenaran cerita ini, akhirnya kami juga melakukan wawancara tentang asal-usul Balun Gendeng dan Balun Sodagaran pada salah satu toko yang ada di Balun. Nama apa? Nama saya Muhammad Syahdi. Umur? Umurnya 65 Tahun ya. 65 tahun. Di Balun Gendeng sebagai apa? Pensiunan apa Pak? Pensiunan apa? Pensiunan PNS. Guru ya? Guru ya. Di Balun sekarang posisi sebagai Ada di Balun ini Gendeng sekarang ditunjuk sebagai Ketua RT 01 RW 09 Kelurahan Balun. Tahu sedikit tentang cerita Balun Gendeng? Ya,
tahu ya, namun juga nggak begitu banyak, hanya sedikit. Masalahnya saya bukan asli Balun, Tapi tahu, tapi ya. tahu karena di sini mulai tahun 75. Ceritanya gimana, Pak? Nah, ya, menurut cerita dari para sesepuh dulu di Balun Gendeng, jalan turun yang dekat makam itu kan dulu memang sepi sekali dan hanya ada tempat yang untuk penjualan gendeng. Jadi ada yang pedagang gendeng. Nah, memang dulu sini memang sepi sekali dan jarang rumah. Tidak seperti sekarang. Sekarang sudah banyak rumah. Dulu di sekitar makam gendeng itu memang Satu-satunya. jarang sekali. Dan di tepi makam itu di sebelah timur makam itu digunakan untuk Jualan gendeng. Akhirnya lama-kelamaan, Nah, ya, karena lama-lama akhirnya orangnya juga sudah tua dan tergilas dengan situasi yang selalu bergulir keadaan, sehingga orangnya juga sudah tidak ada, sehingga tidak ada penerusnya. Jadi penerus untuk berjualan gendeng situ tidak ada, dan itu memang karena bukan tanahnya dia, sehingga dia ya pindah. ya, akhirnya tempat yang ditempati lama-kelamaan karena jualannya gendeng pada waktu itu laris, akhirnya diberi nama Balun Gendeng gitu. Ya itulah, karena dulu belum ada nama yang Balun supaya untuk bisa dikenang dan dipakai sebagai satu tempat. Nah, itulah diberikan nama Balun Gendeng. Yeah. Ya. Nah, untuk selanjutnya mengenai cerita Balun Sudagaran itu pada zaman dahulu, pada abad ke-15, ini para pedagang-pedagang yang dari Solo mau ke pesisir sebelah utara, nah itu tiada jalan satu-satunya selain jalan Bengawan Solo itu. Maka itu para pedagang ini perjalanannya lewat sungai Bengawan Solo. Nah, dikala itu ya perahu-perahu atau jukung dulu tuh pakai untuk jalan lalu lintas perdagangan. Nah, di Balun digunakan untuk singgah, untuk persinggahan para pedagang-pedagang atau saudagar itu, sehingga jadi para saudagar ini hanya singgah di Balun itu, ya berjalan beberapa bertahun-tahun lah, itulah yang akhirnya menetap di Balun itu. Nah, karena banyak dulu memang jarang orang-orang sini yang mendirikan rumah di Balun itu, jadi yang punya rumah mendirikan rumah baru itu para saudagar itu, sehingga akhirnya ya sampai sekarang ini Balun sebelah timur yang
berdekatan dengan Bengawan Solo itu diberi nama Balun Sudagaran, karena untuk para saudagar bersinggahnya para saudagar dari Solo. itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak cerita tutur atau tradisi lisan yang belum dipaparkan di sini. Namun, kesemuanya perlu dikaji kebenarannya dengan tinjauan ilmiah. Setidaknya, informasi ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, kasanah budaya tentang kota Cepu.